deg-degan sih karena ya takut, maksudnya jauh dari orang tua, dan kalau ini nggak bisa bentar-bentar pulang gitu karena kan apa tadi? Perasaan. Oh, perasaan seneng sih karena aku nggak pernah nyangka bisa. Terserah mau kemananya itu ya Tuhan yang ini, walaupun tetap milih kan sebenarnya kan ya. Yuk. Episode ketiga podcast GKKK Surakarta. Tapi hari ini agak sedikit berbeda ya. Biasanya dengan host yang muka yang sama, Abah Kobil ini, Cilwit Bill ini. Kali ini agak berbeda sedikit. Saya dikasih mandat buat jadi host. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hari ini kita akan bersama dengan tamu-tamu yang spesial. Bagi saya ini tamu-tamu yang spesial begitu. Karena kalau yang kemarin-kemarin dari anak-anak pemuda, kemudian yang senior-senior. Nah kali ini kita bersama dengan anak-anak remaja yang baru lulus kuliah. Tepuk tangan dulu semuanya. BTW selamat dulu buat teman-teman semua. Terima kasih. Bener kan ya sudah lulus? Ya, Bener kan sudah lulus kan ya? Sudah. Oke. Kalau gitu boleh Kopo minta perkenalan diri dulu. Nama, rencana kuliah di mana, akan ambil jurusan apa. Terutama yang paling penting ini, status. Wah, status. Single atau udah pacaran? Astaga. Kalian ini terlalu formal begitu. Oke, silakan dimulai dari siapa dulu? lah. Oh iya, aku ladies first. Oke. Aku Stella Stiasa, biasa dipanggil Lala. Sekarang calon mahasiswi Universitas Udayana, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Statusnya ya nggak punya pacar. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Laras? Namaku Laras Sela Kristi. Aku calon mahasiswi di UNS, jurusan psikologi. Statusnya single. Wes. Tepuk tangan dulu lah. Psikologi, satu ilmu kesehatan, satu psikologi. Nah ini nih. Namaku James Christian Putranto. Aku calon mahasiswa dari Zhejiang University di China, tapi yang kampus di EU gitu. Aku nantinya akan belajar kedokteran. Wes. Statusnya single. Atau ada mamanya nih, jadi statusnya disembunyikan gitu ya. Oke. BTW pertanyaan berikutnya itu ya. Sudah nonton podcast GKKK belum ya? Sebagai anak-anak muda, anak-anak hits, remaja, sudah nonton podcast GKKK belum? Sepotong-sepotong. Barusan tadi ya? Sepotong-sepotong. Oke, kalau sepotong-sepotong, kesannya terhadap sepotong-sepotong tuh gimana? Asik sih. Asik? Asik karena pembinanya supaya nggak digebukin habis ini? Atau apa nih? Karena rame aja ya mungkin ya. Oh rame. Ya, terus yang nanggepin juga kayak yang nanggepin rame dan ya asik jadinya. Yang lain kesannya? Menarik sih. Menarik. Karena ya selama ini belum ada, terus ada podcast baru gitu. Jadi menarik. Laras? Sama sih, menarik dan asik dan fresh karena kayaknya podcast pertama GKKK Solo. Oh jelas. Oh iya. Tadi didengerin di awalnya. Ini memang podcast yang nantikan gitu. Oke. Nah, kalau gitu kita akan bahas ke topik daripada
hal yang kita mau bahas hari ini gitu ya. Kita akan bahas mengenai babak baru yang teman-teman akan sama-sama jalani begitu ya. Kan teman-teman semua sudah lulus dari SMA. Ya Kopo pernah ngerasain sih. Dan ini memasuki suatu babak yang baru dalam kehidupan, yaitu babak perkuliahan. Nah apa sih yang teman-teman rasain ketika sekarang, ini gak terasa udah masuk kuliah nih. Yang mungkin dulu mikirnya, aduh mau masuk SMA mana ya, pilihan cuman ada beberapa. Kita udah pikir mateng-mateng, aku mau masuk SMA ini, kenapa? Karena ini favorit, apa segala macam. Nah sekarang kita masuk perkuliahan. Rasanya perkuliahan ini jadi suatu hal yang berbeda. Apa sih yang teman-teman rasain saat ini menuju ke perkuliahan? Gantian dari sana. Boleh, yang paling jauh dulu ya. Oh iya, paling jauh. Coba, excited gak sih? Excited sih, soalnya beda banget ya. Kalau dulu sekolah itu ya beneran cuman ya sama aja gitu. Dulu SMP-nya dari Kalam Kudus, terus SMA juga Kalam Kudus. Jadi kayak nggak ada yang berubah sih. Cuman kalau ini mau ke perkuliahan itu negaranya aja udah beda gitu. Jadi pasti deg-degan sih karena ya takut, maksudnya jauh dari orang tua, dan kalau ini nggak bisa bentar-bentar pulang gitu karena kan ya tiketnya mahal ya, jadi kalau liburnya cuma bentar ya nggak bisa terus balik-balik gitu. Gak apa-apa, sogok Bapak Dwi. Baik-baikin, Papa aku mau pulang, liburan dikit-dikit pulang. Ya cuman ya excited sih karena benar-benar pengalaman yang benar-benar baru gitu dibandingin dulu-dulu. Oke, pengalaman yang baru. BTW apa yang sudah kamu siapin? Bentar ya, kita satu-satu ya supaya lebih enak nih. Apa yang kamu sudah siapin sih untuk ini ke negeri China begitu? Belajar sampai ke negeri Tiongkok sana. Nah apa yang sudah kamu siapin nih? Mungkin kalau mungkin kayak ngomongin persiapan yang akademis, mungkin mulai sekarang aku belajar bahasa dulu ya. Nanti kan bahasa pengantarku itu bahasa Inggris. Jadi kemarin aku udah ngambil IELTS, itu tes yang ya buat kualifikasinya. Boleh tahu nggak tuh skornya berapa? Nggak ditanya loh. Bukan host lo ya. Dia pengen tahu banget nih kayaknya. Ayo coba dulu lah. Rata-ratanya 7,5. Oh, ya. Tinggi weh itu. Biasa aja. Gede ya? Mohon maaf nih, masalahnya saya nggak tahu nih. Mau tes aja kayaknya gagal waktu itu aku. Tinggi. Oke. Ya, terus selain bahasa Inggris juga bahasa Mandarin. Aku sekarang belajar HSK. Sampai sekarang masih les. Terus besok tanggal 22 Juni ini tes HSK 4. Mantap. Tuh, ya. Mantap. Ya, so far itu doang sih kalau persiapan akademis. Kalau udah baca-baca buku apa nggak tentang kedokteran? Les sih kemarin. Les? Iya. Les tentang kedokteran gitu? Enggak sih. Jadi di tahun pertama kuliahku itu nanti ada fisika. Sedangkan kemarin waktu SMA karena kurikulum merdeka ya, itu tuh aku nggak dapat fisika. Jadi aku les fisika dulu gitu, mulai dari awal banget gitu. Oke. Iya. Oke. Menarik. Jadi udah prepare mateng, excited juga. Oke. Boleh ke yang, bentar ya, agak jauh dikit lah ya. Semarang kan? Hah? Salah ya? Udayana tuh mana ya? Bali? Oh oke. Boleh lah, dari Bali dulu. Apa tadi? Perasaan. Oh perasaan seneng sih karena aku nggak pernah nyangka bisa kuliah di Bali. Oh, oke. Terus kan kemarin juga baru pengumuman kan tanggal 28 itu aku baru tahu 28 Mei itu aku baru tahu kalau ya kuliahnya di sana gitu. Jadi seneng dan excited. Kayaknya Kopo juga taunya bukan dari status mana pada tahu-taunya dari status guru malah. Langsung screenshot langsung Kopo kasih. Gitu ya benar. So apa yang kamu sudah siapin tentang ilmu kedokteran ya? Bener kan ya?
Ilmu kesehatan ya tadi ya? Iya, tapi mirip sih, mirip banget. Apa ya, gak ada apa-apa jujur. Karena malah justru aku persiapan itu buat dapetin kuliahnya itu sendiri sih yang menurutku berat. Karena waktu udah selesai SMA, lulus itu yang lain udah pada liburan atau santai. Aku masih belajar buat SBM. UTBK, iya SNBT-nya itu. Wah, Gitu. itu ujian yang, waduh, lo kok denger dulu ya, waduh itu persaingan. lesnya, persaingannya itu, aduh ampun deh, nyerah. Ya, itu gitu Oke. deh. Jadi saat ini persiapannya ya hanya menjalani apa yang ada, Betul. kemudian mempersiapkan hati dengan Nyari happy kos lah ya sih, gitu. Ya. nyari kos juga. Iya, oke. Sudah pergi ke situ belum tapi? Sudah pergi ke Bali buat prepare belum? Belum. Ah belum? Ini. Akan. Kapan? 15. Oke. Minggu depan. Ya. Oke. Oke, kalau gitu yang paling deket nih, yang UNS nih. Solo. Apa nih perasaan? Antusias nggak? Tuan rumah balik lagi nih, deket aja nih. Mana tahu cuma ngesot doang. Enggak lah. Gimana rasanya? Antusias nggak? Seneng sih. Kalau antusias kayaknya nggak seantusias itu. Tapi ya agak ada rasa deg-degannya soalnya pasti lingkungannya baru. Beda sama SMP, SMA, sekolah yang 9 tahun itu. Terus ya mempersiapkan dirinya itu apa ya? Apa berasa, aduh ini lingkungan baru, suasana baru, jadi agak gugup, agak ragu gitu? Gitu ya? Iya sih, ada sih. Yang mempersiapkan Pertemanan. nanti gimana ketemu orang-orang di luar sana, gimana nanti berinteraksi sama mereka gitu. Mempersiapkan mental daripada akademik gitu. Wis, oke. Benar. Lebih siapin mental daripada akademik. Boleh. Tapi apa ya? Kopo tuh lihat ya teman-teman semua di sini tuh kayak masuk perkuliahan itu tuh suatu hal yang apa ya? Maksudnya tuh disiapin dengan mateng gitu. Mau masuk walaupun ya kayak SBMPTN tetap itu pun apa ya? Di-prepare untuk ujiannya itu kayak tadi Lala bilang, maksudnya ujiannya di-prepare mateng. Terserah mau kemananya itu ya Tuhan yang ini, walaupun tetap milih kan sebenarnya kan ya. Cuman ya Kopo lihat teman-teman nih udah prepare cukup lumayan matang sih untuk ininya. Nah sekarang kalau ditanya gini, teman-teman kan akan menjadi seorang yang mandiri nih. Teman-teman dari SD, dari playgroup ya, bersama dengan orang tua sampai SMA. Harus diakui SMA pun masih bersama dengan orang tua. Masih dibawa, walaupun sudah bisa pergi sendiri, udah punya uang jajan sendiri, sudah punya semuanya sendiri ya. Kecuali ya berkehidupan dan pekerjaan sendiri lah maksudnya. Tapi ketika teman-teman masuk dalam perkuliahan, walaupun ya, saya nggak tahu nanti mungkin Laras akan cerita something, nanti Kopo akan tanya gitu ya. Akan teman-teman akan menjadi seorang yang mandiri, dewasa, mengerjakan semuanya sendiri. Sudah ready belum sih untuk seperti itu? Coba Laras boleh sharing nggak? Udah ready belum sih kamu buat, ini pertanyaannya, ngekos atau tetap di rumah? Tetap di rumah. Tetap di rumah? Oke. Karena kadang ada orang-orang yang ngerasa, aduh lebih enak ngekos. Kenapa? Supaya berasa survival mode-nya itu lebih berasa gitu loh. Ya, udah. Tapi menurutku aku di Solo itu juga karena takut jauh dari orang tua, karena aku ngerasa aku belum siap buat hidup sendiri, benar-benar sendiri, bukan mandiri. Aku tahu batasku mandiri itu kayak gimana, tapi benar-benar sendiri itu aku ngerasa belum mampu gitu. Belum mampu untuk ini ya, jauh dari orang tua ya. Oke. Kalau saat ini nih ngurusin semuanya sendiri udah bisa belum? Kalau ngurusin tentang Perkuliahan, so far bisa sih. urus rumah sendiri. Urusin kamar sih. Kalau rumah masih
masih dibantu mama. Oh. PN dibantu mama. Masak sendiri nggak? Atau masih mama yang masak? Masih mama. Oke. Menarik sih. Karena justru yang deket itu tuh jadi suatu hal yang kayak tadi Kopo bilang. Banyak orang yang lebih memilih untuk udah aku ngekos aja. Supaya apa? Supaya aku bisa belajar untuk sendirian begitu loh. Tapi ya setiap orang preferensinya masing-masing beda. Dan Kopo tadi nangkap ada satu ketakutan dan satu kekhawatiran ketika jauh dari orang tua begitu ya. Oke, yang agak jauh sedikit ya. Kita ke Bali dulu, kita terbang ke Bali dari Solo, terbang ke Bali. Udah ready belum menjadi orang Bali? Sebenarnya takut juga sih, takut karena ya jauh, terus sendiri dan di sana juga nggak ada keluarga sih. Jadi dan sendiri, tapi entah kenapa aku yakin juga bisa gitu. Kayak selama ini kan apa ya? Kayak ya sama orang tua. Nah ini juga pembuktian kalau misalkan selama ini yang diajarin dari orang tua, dari sekolah, dari gereja itu benar bisa dipakai di kuliah gitu. Jadi ya semoga. Nanti akan maksudnya cari kosnya ini benar-benar sendiri ya. Maksudnya dalam pengertian ada kamu dapat info nggak dari Solo teman kamu yang berkuliah di tempat yang sama? Oh kalau itu ada, tapi nggak yang deket banget gitu sih. Oh, nggak yang deket banget. Berarti nggak ngerencana sekos berdua sama teman gitu? Enggak. Berarti maksudnya tanya dulu yang tadi yang lulus satunya cewek atau cowok maksudnya? Kalau aku tanya begitu kan salah nanti. Cewek dong, cewek. Oke. Cewek dong. Iya. Oke. Berarti saat ini tinggal nanti lihat kos mau di mana. Ya. Jadi yang pertimbangannya banyak sih, karena aku orangnya pemilih sih buat tidur karena yang penting bersih, terus ya lingkungannya udah pasti harus yang aman lah ya harusnya gitu. Oke. Sudah ready belum cuci baju sendiri? Loh, itu pergumulan ya, itu. Benar. Iya. Ya aku mau sih kayak lebih ke arah ngatur jadwalku lagi sih, kayak misal nanti contoh ya, nyuci baju seminggu nih dijadwalin hari apa atau apa gitu sih. Itu emang udah aku rencanain buat jadwalin, prepare makanan buat yang dimasak buat seminggu ke depan. Itu bahkan aku juga mikir kayak, ya sih lebih hemat aku masak sendiri di kos gitu dibanding beli di luar gitu sih. Oke. Menarik. Oke, kita terbang ke negeri nan jauh di sana. Yang di Tiongkok gimana nih, James? Ya kekhawatirannya sama ya. Maksudnya ya udah jauh dari orang tua dan ya lagi-lagi nggak ada siapa-siapa juga di sana. Kan ada Koko Edward. jauh banget. Jauh banget ya. Iya jauh banget. Dan ya kalau aku nggak nyari kos ya, kan udah ada dorm dan dormku itu nanti deket banget sama kampus. Jadi udah pasti tuh. Ya itu udah biasanya sebelah-sebelahan lah gitu. Jadi kekhawatirannya ya karena belum pernah gitu. Aku belum pernah ya, maksudnya kayak sebulan atau kayak berapa bulan tinggal sendiri gitu aja belum pernah gitu. Jadi ya kekhawatirannya pasti ada. Maksudnya kayak cuci baju sendiri, nyetrika sendiri gitu, yang mungkin males ya lama-lama di sana. Ya kan selama ini tinggal kita taruh, Mbak tolong iya, ini kita tinggal ambil di lemari. Mama yang kerjain, tapi kan kita biasanya cuma naruh. Taunya nanti ada balik lagi di lemari kita gitu. Makanya pasti ya khawatirannya gitu sih. Terus masak juga nggak bisa. Maksudnya ya masak cuman mie gitu mungkin bisa ya, cuman kayak itu survival moodnya itu paling tinggi di situ tuh. Bertahan dengan Indomie atau bertahan dengan bukan ini ya, bukan sponsor ya. Bertahan dengan mie instan itu aduh. Iya. Cuman ya lagi-lagi di tempatku itu deket ya, maksudnya sama kantinnya, sama tempat cuci bajunya, itu semuanya udah ada fasilitasnya. Jadi ya semoga itu bisa jadi fasilitas yang baik lah. Jadi ya bisa menunjang lah gitu setidaknya. Kalau Kopo boleh tanya ya, ketakutan kalian terhadap shock culture-nya tuh ada gak sih?
Karena gini ya, Solo, walaupun yang di Solo juga pasti akan ada sih. Tapi apa sih yang teman-teman paling takutin banget? Ini nih nanti saya di sana tuh akan seperti apa ya? Pernah pikir nggak? Ini shock culture-nya tuh saya tuh takut di dalam hal apanya ya? Selain tadi ya, maksudnya pertemanannya, lingkungannya, ada lagi nggak shock culture yang kira-kira teman-teman ini kayaknya saya perlu mulai waspadain, mulai saya harus pikirin nih sebelum saya nanti pergi atau sebelum saya nanti ke kuliah nanti. Kalau aku sih bahasanya ya pasti ya. Maksudnya orang-orang di sana kan rata-rata nggak bisa ngomong Inggris ya. Jadi harus ngomong Mandarin di sana. Terus maksudnya bahasa sehari-hari harus udah bisa gitu dari sekarang. Dan ya kalau sekarang sih sebenarnya belum terlalu menguasai gitu. Jadi ya kalau ketakutan paling besarnya itu sih ngomong-ngomong sama orang yang di sana, orang yang nggak bisa ngomong Inggris gitu. Nah makanya ikut KU3 supaya lebih fluent ngomongnya gitu. Loh iya pesan sponsor. Bahasa ya salah satu hal yang paling mudah-mudahan, maksudnya yang paling kita pikirin mateng, kamu pikirin mateng Jamesnya tentang shock culture-nya gitu. Iya. Kalau yang Bali? Apa ya, paling takut pertemanan sih. Karena kan ya aku dari SMA kakak kan. Terus ke negeri. Jadinya pertemanan sama lingkungan di Bali itu pasti beda banget sih sama Solo yang Bali udah pasti banyak mayoritas. Jadi itu juga pasti beda lah. Sebenarnya shock culture-nya itu yang salah satu lumayan paling besar itu kalau Bali itu budayanya mereka sih. Ya. Itu budaya. Waduh itu hati-hati banget tuh. Ya benar. Party is everywhere. Every ya, night bener. party. Lingkungan kan, lingkungannya, pertemanannya itu ya, sih. Itu. Kalau yang Solo? Lingkungannya juga sih. Walaupun sama-sama di Solo tapi kan SMA sama kuliah itu kan jelas beda. Kan di UNS kan juga bukan orang-orang Solo, pasti juga ada orang-orang dari luar kota yang mungkin aku nggak tahu latar belakang mereka, nggak tahu gimana mereka akan berinteraksi, akan bersosialisasi denganku, dan takut juga sih kalau nggak bisa masuk ke mereka gitu. Iya sih, apa ya, hidup dalam satu komunitas yang lama gitu ya, satu tempat yang lama, budaya lama itu, ketika kita keluar dari tempat zona nyamannya kita, apalagi ke tempat yang jauh, ataupun juga walaupun masih Indonesia pun, tetap itu bukan suatu hal yang mudah sih. Nyesuaiin kebudayaan sama orang, ketika ngomong, ya anggaplah ketemu Kopau di sini lah. Teman-teman kan Solo semua nih. Anggaplah ketemu Kopau di sini, pasti beda kan? Iya. Beda banget kan? Itu aja bagi Kopau juga shock culture ketika di sini. Bagi teman-teman yang berteman dengan Kopau pasti berasa lebih shock culture lagi. Ini orang dari planet mana sih ngomong teriak-teriak, perasaan deket begini. Banyak lah anything gitu. Ya kita perlu prepare sih untuk semuanya. Menjadi mandiri kan itu proses sih. Menjadi seseorang yang bisa ngatur semuanya sendiri itu tuh proses yang panjang. Tapi ini step awalnya. Step awalnya untuk ya udah nih perlahan-lahan kita akan belajar untuk lebih bergantung sama diri kita sendiri. Kita akan ada muncul suatu kesungkanan untuk ngomong sama orang tua kalau ada something. Nah itu tuh pasti akan terjadi tuh. Aduh aku udah kondisi gak ada duit. Aku kondisi udah susah banget studinya. Nih ngomong sama orang tua nih, nanti mereka bilang apa ya? Maksudnya gimana ya? Nah untuk lanjut ke pertanyaan itu ya, ke statement yang tadi. Teman-teman pernah gak sih nanya sama orang tua? Pernah nanya gak sama orang tua? Sebenarnya mereka tuh ready gak sih untuk ngelepasin teman-teman? Pernah gak? Lagi makan gitu tanya, "Pa, Ma, ini kan Papa Mama udah tahu saya akan pergi kuliah ke sini. Sudah tahu saya akan kuliah ke sini. Ada yang Papa Mama khawatirin nggak?"
Coba yang dari deket dulu. Deket. Oke. Gak pernah sih, dan kayak aku juga gak pernah kepikiran buat nanya karena awan juga kuliahnya cuma di Solo gitu. Kalau mereka ada kekhawatiran pasti ya ngomongnya ya nanti aja pas mereka ngelihat sesuatu yang beda dari aku gitu. Benar-benar. Biasanya kalau memang yang di tempat yang sama biasanya nantilah. Iya. Wejangannya disimpan dulu nanti. Karena sebenarnya ada 2 step sih orang tua tuh melepaskan anaknya. Pertama tuh ini, perkuliahan ini. Sebenarnya perkuliahan ini salah satu stepnya. Yang kedua adalah pernikahan. Nikah. Nah ini step pertama tuh cukup lumayan krusial. Tapi ya memang setiap orang tua masing-masing tuh beda. Tapi mungkin coba nanti di rumah ya. Once ketika makan gitu tanya aja. Iseng maksudnya. Kan kadang-kadang orang tua juga ada budayanya tuh kayaknya takut sih, tapi nggak bisa ngomong. Tapi mungkin kita coba tanya, nanti coba ya Ras tanya di rumah. Nanti pas pulang tanya sama papa mama. Ada yang khawatirin nggak sih aku di UNS? Walaupun di rumah ya maksudnya, tapi ada yang dikhawatirin nggak sih? Nanti habis itu coba sharing lah nanti berikutnya gitu ya. Coba yang Bali. Gak sih, gak pernah yang kayak tanya dan ngobrolin serius tentang apa kekhawatirannya mama papa ke aku. Tapi adalah pesan yang mama ngomongin ke aku lah, ingetin lah gitu. Tapi ini menurutku bener juga gitu, maksudnya bisa jadi kemungkinan ada gitu. Bilangnya jangan berjodoh dengan orang yang berbeda agama gitu. Oh itu? Tuh. Salah satu pesannya, salah satu kekhawatirannya. Iya. Oke. Karena beneran lingkungannya kan Minoritas. Iya gitu. Jadi pastilah ya ada kemungkinan kayak gitu kan. Jadi mau kasih pesan itu biar ya oke, aku jadi dari awal ngerti, tahu kalau misal ya jelas enggak gitu. Itu sih. Ada pesan-pesan lain lagi nggak? Yang kamu nangkep mama tuh udah kodein ting 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 ting. Nah, ada lagi nggak? Sehingga kamu tahu bahwa oh ini nih diomongin ngulang-ngulang kayaknya memang ada khawatir di situnya tuh. Ya pergaulan sih itu, pergaulan kayak jelas nggak mungkin. Diomongin apa tuh? Setiap saat aku ngabarin ke mama dan mama tahu aku lagi ngapain kan. Jadi takutnya ya itu, misal ya nggak tahu sih ya, maksudnya pokoknya jangan macem-macem dan nggak nakal gitu. Oke. Gitu sih. Ya Bali ya. Iya. Sama-sama tahu sih. Oke. Yang paling jauh nih. Belum pernah sih. Kalau aku tanya sih belum pernah. Cuman clue-cluenya yang mereka sampein. Sering. Kalau sering sih. Sabar. Karena udah dari kokonya ya. Iya, kalau kekhawatiran mereka tentang aku mau pergi itu lumayan sering sih diutarakan. Dan ya maksudnya karena mungkin udah ada koko juga ya tadi benar. Jadi kayak mereka tahu lah kalau ngerantau sampai ke sana itu nggak gampang gitu loh. Dan pasti aku akan mengalami ya hal-hal yang aku belum pernah alami sebelumnya gitu. Apalagi kalau aku masih di sini sama mereka gitu. Mungkin yang sering dikhawatirkan tuh ya banyak sih. Tapi beda ya sama mereka. Kalau mereka kan kebanyakan kayak lingkungan, pertemanan gitu ya. Kalau mah papa itu lebih kayak mereka lebih concern kayak yang tak makan deh malah. Yang kamu makan lebih concern kepada gizi kamu sendiri nih. Itu notes loh itu. Iya benar. Apa itu? Apa yang ditekenin? Maksudnya kekhawatirannya itu apa sih? Kekhawatirannya ya kalau aku nggak bisa menyeimbangkan makananku gitu, kayak aku nggak bisa makan sayur, apa nggak makan buah di sana gitu. Berarti itu ada cluenya itu ada cluenya itu jelas. Berarti satu jarang makan sayur sama jarang makan buah juga sama. Iya. Ya itu sih. Jadi
ya sering dibilangin kayak besok nek udah di sana sendiri harus makan sayur lo ya, harus makan buah lo ya. Oh iya. Malah bahasanya tentang gizi, tentang makanan. Ya bener sih, khawatir mah mau apa aja ya. Tapi oh ya menarik sih itu. Ada yang lain lagi nggak? Yang maksudnya yang terus diulang lagi selain makanan nih? Terus banyak olahraga juga. Nanti olahraga kayak Koko lagi. Wow, ngecil Kecelakaan ya. tunggal. Iya. Oke, tapi penting juga sih. Sebenarnya mungkin papa mamamu lebih concern melihat mungkin selama ini kamu di rumah tuh udah cuman jalan sana, jalan sini. Iya. Tapi jalannya yang jalan pergi ke mall, ke sini, hangout sama teman, olahraga nggak pernah, makan nggak pernah diatur. Nah itu kayaknya bukan mewakili ya, bukan mewakili sekali lagi. Tapi biasanya akan ngomongnya kurang lebih gitu tuh. Iya. Kalau Laras lagi, aku balik ke Laras lagi. Pesan-pesan kayak tadi itu juga papa-papa gak ada sampein begitu. Tetap maksudnya kamu nangkepnya udah nanti sambil berjalan aja nanti papa mama akan ngomong gitu. Mungkin sekilas sih, tapi ya kayak omongan-omongan biasa gitu. Kayak omongan-omongan sehari-hari yang ngingetin kalau belajar yang rajin gitu. Wah. Kalau Iya benar. ya aja sih omongan-omongan yang disuruh olahraga gitu. Terus kalau nanti di kuliahan berusaha buat buka pertemanan gitu, jangan sendiri. Ya. Gitu sih. Ya. Karena apa ya? Kekhawatiran-kekhawatiran itu tuh suatu hal yang murni satu dari pengalaman mereka. Lihat mungkin pengalaman mereka selama kuliah ya, pertama. Yang kedua mungkin lihat kapasitas teman-teman. Sehingga mereka bisa ngomong itu jauh lebih kenceng. Karena kalau apa ya, papa mama gak mungkin akan ngomong kalau itu bukan jadi suatu hal yang memang bermasalah atau something yang memang harus jadi concernnya kalian. Itu kita harus tangkap sih. Nah, kalau mungkin ya, tadi kan rata-rata belum pernah ngomong ya, bener-bener sama papa mama gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Kopo mau minta kalian nih untuk kalau mungkin nih saat ini papa mama kalian sedang nonton nih ini. Yang tadi teman-teman sampaikan kekhawatiran yang ada tadi. Nah, apa yang kamu mau sampaikan sama papa mama? Supaya mungkin meyakinkan mereka, fine kok aku. Tenang aja, percaya. Aku dulu. Boleh, mau siapa dulu? Boleh. Mau Sweet juga boleh dulu. Mau siapa dulu? JJ dulu, boleh. Ya tenang aja lah Pak, Mah. Pasti pasti dalam beberapa waktu aku bisa beradaptasi lah sama lingkungan yang ada di sana. Gitu. Iya. Ada pesan belakang lagi gitu. Ya nggak perlu terlalu khawatir lah. Ya walaupun ya mungkin aku emang kalau sekarang ya mungkin rada nggak bisa jaga diri gitu. Ya pasti nanti kalau kepepet bisa lah nanti. Bisa beradaptasi lah pasti lah. Waduh. Oke. Kalau gitu ini aja lah. Putar gini, Laras dulu lah. Ya tenang aja lah, Wah kalau nanti di kuliahan mungkin saat ini aku belum bisa nunjukin kalau aku bisa ngurus semuanya sendiri, tapi aku bakal berusaha buat nanti di kuliahan bakal lebih mandiri daripada sekarang dan berusaha buat ngurus semuanya sendiri. Dan kalau beneran nggak bisa aku bakal minta tolong. Oke. Good. Udah ya gak usah ngomong ya kan udah diomong. Enggak dong. Kan ini kan kamu sampaikan buat papa mamamu supaya mereka lebih yakin melepaskan kamu. Kamera ya benar. Ya gak usah khawatir atau gak usah yang gimana banget, maaf karena ya mungkin selama ini belum kelihatan juga, tapi pasti bisa survive, pasti di sana gimana caranya pasti bisa survive. Dan jelas lah
aku nggak langsung nyerahin masalahku atau nyerahin apa yang jadi pergumulanku ke mama papa langsung. Jadi ya tenang aja. Dan aku akan berusaha untuk bisa ya solving problem sendiri dan ya nggak nyusahin mama papa lah gitu. Terus ya pasti nilainya bagus. Aku aja gak bisa jawab. Kalau aku sampein ke mamaku juga kalau pas waktu itu kayaknya aku gak akan bilang nilai aku pasti bagus ya. Gak sanggup aku. Lah itu juga karena ya kan takutnya keganggu karena pergaulan atau segala macam. Tapi aku mau bilang ya aku pasti bisa. Oke. Lulus tepat waktu. Waduh, itu makin pundak yang berat gitu. Iya. Gak apa-apa. Yakinlah bisa pasti gitu ya. Mudah-mudahan ya apa yang kalian sampaikan ini menjadi suatu hal yang benar-benar meyakinkan papa dan mama sih ya. Yang nonton begitu. Ataupun mungkin ya. Semua orang tua yang saat ini anaknya sedang mau masuk perkuliahan. Ketika lihat kalian menyampaikan hal ini juga menjadi suatu hal yang ya mungkin ini waktunya untuk melepas begitu. Mungkin Kopo mulai moving dan berpindah dari kita bahas bicara tentang keluarga, bicara tentang kekhawatiran, kita bicara tentang bagaimana sih kalian melihat ya peran daripada gereja. Kalau tadi kita bahas keluarga kan bicara tentang daily di dalamnya bersama dengan keluarga, orang yang akan melepaskan kalian dan segala macam. Ini bicara tentang apa sih yang gereja siapin sebagai bagian di mana kalian bertumbuh, sebagai tempat di mana kalian ada di dalamnya, baik itu di Basil Fellowship ya, kalian ada di dalamnya, baik itu mungkin KTB-nya, circle-nya, ibadahnya, pelayanannya, kalian ada di dalam situ. Bagaimana sih apa dan kalian lihat seperti apa sih gereja itu mempersiapkan kalian untuk memasuki perkuliahan? Mulai lihat-lihatan lagi nih. Ladies masalah dari ujung sana dulu lah. Oh oke. Gereja yang sebenarnya mungkin nggak terlalu ngomongin ya pokoknya buat nanti kuliah, tapi hal-hal kecil yang gereja kasih berikan itu mempersiapkan sih buat kuliah. Jadi kayak contoh dalam circle punya perbedaan pendapat itu jelas di luar itu pasti lebih parah gitu. Sedangkan di circle ya kita belajar buat menghargai perbedaan itu, menghargai cara pandang orang gitu. Ya hal-hal kecil kayak gitu sih yang aku lihat yang gereja siapin. Terus juga kemarin yang tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya? Ke hari ini kok 10. Iya hari ini 10 ya, 3. Iya itu kita juga dikasih beberapa materi yang kita ada tujuan gitu buat kuliah, buat kedepannya, buat hidup. Itu kita punya tujuan. Jadi ya menurutku gereja nyiapin per generasinya itu jelas apa ya istilahnya dipersiapin buat kuliahnya nanti gitu sih. Laras? Yang disiapin gereja ya sama tadi tentang kemarin itu yang tanggal 3 Juni itu bidang penginjilan yang ngasih bahwa nanti di luar sana juga harus menjadi orang Kristen yang seperti apa sih gitu. Ya jadi gimana ya, kalau di sana pun di luar sana pun ada banyak perbedaan dan kita di tengah perbedaan itu harus menjadi orang Kristen yang benar gitu sih. Dan dalam circle juga yang udah 2 tahun kayaknya 2 tahun ini jalan gitu. Dan untungnya aku bisa aktif di circle itu juga buat aku bisa bertumbuh, gak secara rohani aja tapi juga secara skillku, secara kehidupan sehari-hariku aku juga bisa bertumbuh di situ. Ya. BTW sebelum ke James ya, aku pengen tanya, yang kamu dapetin kemarin itu, materi kemarin apa aja?
Ini ngasih tahu semua spesifik. Kalau aku ngerasa itu diingetin sih, karena sebelumnya kayak udah tahu gitu. Cuman nih kayak diingetin lagi dan diteguhkan lagi gitu. Ya tentang tujuan sih, lebih ke arah tujuannya tuh nggak cuman buat kuliah, tapi ternyata ya ada maksud Tuhan gitu. Kayak maksudnya menjalani hidup yang Tuhan berikan tuh ya ternyata nggak cuman gitu doang, tapi ada Tuhan tuh punya misi yang ya kita harus kerjain gitu. Itu menyatakan kasihnya, ngabarkan Injilnya. Gitu sih yang kemarin aku dapet. Oke, menarik. James nih. Ya, kalau yang ditekankan gereja ya mungkin sama mama papa juga terus menerus itu kalau aku harus punya komunitas Kristen gitu di sana. Ya seperti sekarang di gereja ini kayak Basilea kan aku juga punya komunitas. Kayak aku punya teman-teman seangkatan yang aku dekat dan kita yaitu tadi circle kita selalu ngomongin ya tentang kerohanian kita masing-masing gitu. Kalau besok di China aku sebisa mungkin juga harus punya komunitas Kristen yang ya meneguhkan imanku gitu. Ya itu sih yang dipersiapkan gereja. Oke. Kalau mungkin nih, Kopo boleh tanya ya, terutama yang di luar Solo ya. Kalau Solo kan jelas ya, masih pasti ke gereja ya. Kalau mau tanya nih, sudah mulai cari gereja belum? Itu salah satu pertanyaan yang penting sih sebenarnya. Kalau aku belum. Ya karena kan, ya kita ngerti bersama konteksnya ya, maksudnya ya. Kalau di sana kayaknya emang harus ke sana dulu, terus harus kayak cari maksudnya ketemu sama orang-orang beriman juga lainnya yang mungkin bisa memperkenalkan kita sama suatu gereja, baru nanti kita bisa bergereja di sana. Jadi ya mungkin emang harus datang dulu ke situ ya. Satu step lebih susah lah mungkin. Ya. Di tengah konteks itu kita bisa paham sih memang. Kalau Lala? Aku kelihatannya opsinya GKKK Bali. Itu benar. Karena yang menjadi pertimbangan kemarin juga kan ini kan tentang ya isi dalamnya gerejanya itu gitu. Ya pokoknya kelihatannya ya tetap GKKK dari Bali. Sponsor ya? Kali GKKK tetap GKKK gitu ya. Ya karena pertanyaan itu penting sih. Kadang kita tuh mempersiapkan anything ya. Kayak tadi ya. Dari teman-teman sharing tadi ya. Semuanya disiapin tuh semua berhubungan tentang diri, prepare mental tadi ya. Kalau ditanya gereja udah siapin belum? Ya kan mikir. Iya aku udah siapin belum ya gereja aku ya. Karena sekali lagi loh, kalau yang di Solo kita akan bilang ya mudah maksudnya ya. Tinggal datang ke gereja, home sendiri begitu. Tapi ketika di luar itu kayak tadi apalagi di Bali, pilihan tuh banyak. Mau kemana aja tuh itu kayak orang pergi ke mall tinggal lihat, tinggal datang doang gitu. Yang mungkin ya, yang selama ini di GKKK kita rasa gini-gini aja, saya pengen icip-icip gitu. Dan ya maksudnya ya seusia kalian, maksudnya ya itu menjadi satu hal yang ya wajar lah maksudnya begitu. Tapi kita perlu mulai pikir kayak tadi, maksudnya salah satu yang Lala bilang ya, maksudnya mikir untuk lihat yang mana yang komunitas yang saya benar-benar pengajarannya baik sesuai dengan apa yang saya imani. Karena kasihan kalian sudah dari Basilea Fellowship circle kayak tadi dijelasin 2 tahun gitu ya, kita bina di dalam. Kemudian pergi dengan lalu begitu saja begitu loh. Ya. Itu menjadi suatu hal yang nggak dikit juga sih kayak gitu. Nah mungkin ke pertanyaan berikutnya, Kopo mau tanya gini. Ada nggak sih yang kalian rasa gereja tuh harusnya siapin ini buat aku ketika masuk kuliah? Kalian ada nggak? Ini bukan kritik sih, lebih ke arah gini. Gereja juga lagi berusaha terus develop untuk mengutus setiap anak-anak kelas 12. Dan kalau teman-teman lihat setiap tahunnya itu pasti berbeda.
Ya, benar-benar. Ya, Gantung. terutama teman-teman ini rata-rata pengurus dan teman-teman tahu itu berbeda setiap tahunnya. Ya. Apa sih yang teman-teman pengen kasih masukan ke gereja? Coba gereja bikin seperti ini, coba gereja bikin seperti ini, lebih mempersiapkan saya, segala macam. Ada masukan nggak? Ada ide nggak? Ada hal apa nggak yang pengen disampaikan? Atau ada materi tentang apa nggak yang saya perlu ketika saya mau masuk perkuliahan? Dari mana dulu nih? Bentar ya, belum mikirin sih. Aku udah Boleh. lebih bukan mau masuk, tapi ke milih jurusannya. Milih jurusannya. Ya, sebelum mungkin kelas 12, sebelum kelas 11. Itu kan hal yang krusial gitu, yang penting bener buat juga ya. ke depannya 4 tahun kuliah gitu. Dan masa depannya juga gimana. Dan aku nggak tahu ya apa di gereja ini ada sesuatu yang bisa membantu buat milih jurusan gitu. Dan aku juga selama milih jurusan ini juga nggak gampang juga. Aku milih sendiri dan doain juga ke Tuhan pastinya. Tapi di tengah itu aku juga bingung mau nyari siapa buat ngomongin ini, mau gimana buat gimana apanya menjalani ini dan juga berproses di dalam itu kan. Iya. Ya, berarti kan bagaimana sebenarnya mungkin mempersiapkan diri untuk masuk jurusan seperti apa. Iya, benar. Kemudian juga mungkin bisa minat bakat. Kemudian juga ketika udah tahu, ketika mungkin sudah digumulin, bertemu dengan koko-koko, cici-cici yang mungkin benar-benar. salah satunya punya interest yang sama atau mungkin sudah cemplung di situ di tempat yang itu sehingga kita bisa jadi teman untuk ngobrol begitu ya. Iya, Kita bisa tahu duluan gitu kayak apa yang mereka udah jalanin kan. Selain itu, mungkin ada yang lain gak yang teman-teman mungkin pikirin masukan buat gereja? Kurang kebersamaannya nih, kurang pergi nih. Bercanda. Apa sih yang teman-teman mungkin pikirin? Dan itu bagi teman-teman, iya sih itu penting buat saya juga memperlengkapi saya. Apa ya? Ada nggak? Mungkin lebih ke itu sih. Kayak pembimbing yang menemani. Oh iya, pembimbing yang maksudnya sekarang sih pembimbingnya udah cukup kepo ya? Iya udah cukup oke sih, maksudnya sekarang mereka udah mendengarkan juga dan mengikuti kan setiap langkah yang kita ambil juga. Ya mungkin lebih ke kitanya aja yang bisa mungkin lebih terbuka sama mereka. Iya, terutama ya sebelum kita mengambil keputusan itu tadi gitu, kayak Laras tadi. Kayak kita mau ngambil jurusan apa, kita mau kuliah di mana, itu mungkin ya gitulah. Mungkin keterbukaan kita sendiri sih yang lebih diperluin. Oke. Ada nggak Lala? Apa ya, sama sih kayak maybe mungkin kan gereja ini kan juga punya apa ya generasi atas kita yang udah punya bidangnya masing-masing. Nah itu kayak diperkenalkan atau bahkan kita bisa ngobrol gitu, karena jelas kita butuh banget pandangan orang yang udah ngalamin itu gitu. Ya. Sedangkan sampai sekarang pun juga masih belum ada bayangan. Ya gitu. Yang langsung gitu. Ya. Menarik sih. Maksudnya memang mungkin perlu gereja pikirin. Nanti saya akan sampaikan maksudnya sebagai pesan sponsor gitu. Ya memang salah satu hal itu mempersiapkan dan mendampingi itu menjadi dua kunci sih untuk melepas teman-teman. Karena ketika teman-teman tidak terlalu diperlengkapi dengan baik oleh gereja ya, kemudian pendampingan afternya itu juga tidak baik, ya yakin akan bablas. Maksudnya berjalan sendiri begitu. Karena ya gereja harus pikirin sih. Karena kalian sudah bertumbuh dalam kelompok. Bener kan teman-teman sudah aktif dalam circle. Kemudian saya nggak tahu karena udah lama meninggalkan remaja ya.
Saya nggak tahu ada kelompok, ada grupnya atau enggak. Karena dulu kan juga ada grupnya ya. Maksudnya itu dimana kita bisa ngobrol. Waktu itu ya Kopo ingat maksudnya dulu tuh masih ada kelompoknya yang beberapa tahun lalu ya. Kelompok yang dimana tuh saling nanya kabar. Sudah di sini nih, gimana kabar kalian? Ketemu gimana? Mungkin once a time bisa video call bareng, ngobrol. Karena itu menjadi suatu hal yang kita nih walaupun jauh ya, tapi kita nih sama-sama dipersatukan oleh Basilia Fellowship gitu. Mantap. Iya benar loh. Benar loh. Maksudnya tuh sebenarnya saya yakin Pak Bil benar-benar mempersiapkan kalian tuh dengan mikirin bahkan sampai mempersiapkan pertemuan kalian yang 3 Juni itu kemarin. Itu Kopo dengar, tahu, dan itu tahu sangat mendadak. Sangat mendadak. Tapi itu menjadi suatu hal yang krusial. Karena kalau nggak sekarang kalian mungkin sudah sebentar lagi sudah akan masing-masing punya concernnya, siapin apa, sini situ, belum lagi liburan segala macam, dan kapan lagi waktu untuk mempersiapkan teman-teman. Basilia ada tahu 13 sampai 14 Juni. Apanya? Ada apa tuh? Bersamaan. Iya, bersamaan kelas 12. Oke, kemana? Selo. Oh, Nginep. waduh, saya jadi teringat akan pengalaman saya kemarin. Iya. Itu bagi Kopo ya, pakai momen itu baik-baik. Kalau mungkin ada teman-teman yang nggak senang satu sama lain ya, coba ngobrol di waktu itu deh, selesain semua. Jadi kan maksud Kopo ya, mungkin kita datang ke situ awalnya kita masih canggung ya. Pakai momen itu ya 24 jam itu ya. Pakai untuk momen yuk kita bareng-bareng nih, kita satu keluarga. Kita walaupun semua punya masing-masing akan pergi kemana-mana. Tapi ingat loh, ini core-nya kita. Ini balik lagi ke sini. Maksudnya ketika lu something happen, pergumulan berat, jangan sungkan untuk ngomong. Cari lu, ngomong aja di grup. Kita pasti akan coba dengerin kamu. Itu tuh jadi suatu hal yang menguatkan teman-teman yang lain. Supaya saya yakin pergumulan yang kayak begini tuh bukan suatu pergumulan yang hanya dialamin oleh teman-teman. Tapi juga dialamin semua yang seangkatan yang lain. Tapi mereka perlu tahu bahwa gak jalan sendiri kok kalian. Ini loh kita nih, Basilia Fellowship ini nih, kelas 12 ini. Kalau mau dibilang apa nih, kelas apa nih? Kelas yang mau pergi kuliah ini nih. Yang kita akan sama-sama berjuang bersama-sama, pikirin sama-sama. Ketika kamu mungkin nanti sewaktu saat kalian datang, aku pulang nih ke Solo, yuk kita meet up. Oh itu jadi suatu hal yang tahu bahwa gak sendirian gitu loh. Karena ada orang yang setelah kuliah tuh menjadi benar-benar sendiri aja. Gak kontak, gak apa, padahal dulu aktif segala macam. Jadi orang yang terasing gitu loh. Padahal dia dulu orang yang deket. Nah maksudku pakailah itu 24 jam deh. Untuk ya udah ngobrol bareng, kita bonding satu sama lain. Gue yakin pasti akan disiapin mateng. Itu lebih mateng lagi, yakin. Ya. Syukur sih, karena ada ketambahan pembimbing kan. Ko Wahyu sama Cikebi. Karena tahun lalu gak ada, jadi sekarang ada dan bantu persiapan ini. Ya, oke. Teman-teman sekalian, thank you buat waktunya. Boleh gak aku minta teman-teman untuk kasih satu closing statement ya. Satu bagian closing statement yang dimana teman-teman pengen share tentang perkuliahan ini, peran gereja dan segala macamnya untuk menguatkan teman-teman yang lain. Mungkin menguatkan orang tua yang lain selain yang tadi ya maksudnya. Anything yang teman-teman mau sampaikan silakan teman-teman sampaikan deh. Nah ini mau cap-cup atau mau ladies first dulu? Atau penunjukan nih? Daripada lama-lama nih. Bentar. Ya boleh deh aku dulu. Oke. Ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir sama masa depan lah. Sama masa depan anak. Ya, karena ya aku percaya kalau Tuhan tuh nggak tidur lah. Tuhan tuh akan selalu menyertai. Wah enak nih pakai gitar nih. Ada lagu. Ya. Udah. Gak apa-apa. Kau cuma nanya doang. Udah.
Aku percaya kalau setiap anak itu punya jalannya sendiri-sendiri dan Tuhan udah ngasih jalan yang terbaik buat setiap orang. Dan jangan khawatir akan masa depan karena yang pasti semuanya udah disediakan dan kita tinggal berdoa dan berusaha saja. Udah, nggak usah ngomong lagi guys. Lah. Udah diomongin. Ayo. Apa ya? Pesannya. Sama intinya. Ya pokoknya kalau Tuhan udah bantu kita ngelewatin masa-masa yang mungkin kita anggap itu udah sulit gitu. Apalagi ke depannya yang ya udah pasti Tuhan juga pasti nyertain kita. Tuhan mungkin gak langsung ngasih apa yang kita mau juga langsung, tapi dengan waktunya, di waktu yang tepat, dia pasti akan memberikan sesuatu kepada kita. Gitu. Udah. Oke. Mungkin saya recap dikit begitu ya. Bahwa ya kekhawatiran itu pasti ada sih dari orang tua terhadap kita. Tapi bagaimana inilah babak yang memang harus dihadapin dan harus dijalani oleh orang tua dan juga setiap kita anak-anak ya maksudnya. Ketika masuk perkuliahan ini menjadi suatu momen untuk anak-anak melepas. Orang tua melepas dan anak-anak itu harus berjalan dengan sendirinya begitu. Dengan apa yang dia sudah dipelengkapi dan segala macamnya. Untuk setiap orang tua ya dampingi aja setiap proses yang ada. Saya tahu bukan suatu hal yang mudah karena saya juga ngalamin. Papa mama saya harus lepasin saya dan itu kalau mau dibilang ya, wah itu membekas sih. Saya inget banget itu momen lepasin sayanya itu gimana. Apalagi tahu bahwa saya tidak akan kembali maksudnya. Ya itu salah satu hal yang, wah itu gak mudah. Tapi ya itu yang harus dijalanin begitu. Ya untuk teman-teman semua yang di tempat ini dan juga yang ada, yang menonton saat ini begitu ya. Teman-teman hiduplah selalu dalam Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena teman-teman sudah belajar, teman-teman sudah dipelengkapi itu di gereja. Berulang-ulang saya yakin, pembimbing selalu mengingatkan hal ini kepada teman-teman. Berjalanlah dengan iman yang kalian pegang itu, hidup dengan teman-teman, pergaulan, komunitas Kristen yang ada, bertumbuh. Itu menjadi suatu hal yang penting. Jangan rasa bahwa ini udah enough. Jangan ngerasa bahwa oh ini udah cukup, aku belajar di sini itu cukup. Enggak. Kita harus masuk ke gereja. Masuk dalam komunitas, masuk di dalam pelayanan yang ada untuk kita belajar bertumbuh dalam Tuhan. Thank you buat teman-teman semua. Kita tepuk tangan dulu. Thank you. Mungkin untuk kelas terakhir ya. Boleh gak kita sama-sama Yel Basilia Fellowship dulu ya? Wow. Iya dong. Ya ini loh. Tekani. Let's go. Ya gak nyampe tapi. Ya. Ya geser aja lah ini. Yuk sini. Wow. Siapa Ini ini? mic-nya juga. Ah ya sini. Yuk. Loh kok aku? Ketua lah. Loh kok aku kan? Sekarang udah beda. Atau aku siapa? Kok mau aja. Aku mau. Ya udah. Basilia Fellowship, mencintai Tuhan, menghidupi firman, Solideo Gloria. Yes. See you next episode. Bye-bye.